Bahrain meminta untuk perpindahan venue karena di tempat netral ya. Di tempat netral yang merupakan wasit dari Oman ini sampai entah disanksi atau memang demi keselamatan dirinya sendiri itu tidak jadi memimpin pertandingan internasional ya. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi bersama saya Alan Dengan saya Buncaka di channel kesayangan kalian yaitu DB News. Tepatnya kali ini kita ada di segmen sport teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang isu-isu menarik dari AFC dan berita sepak bola Asia lah ya, yang berputar di sekitar kualifikasi Piala Dunia gitu-gitu aja ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, Bung, kemarin setelah Bahrain Bahrain draw ya, 2-2 di kandangnya sendiri. Bahrain itu sempat sangat jumawa sekali dan fans Indonesia benar-benar marah sekali dengan Bahrain ya. lebih ke muak ya. Muak dengan Bahrain, muak dengan wasit, dengan warga negaranya juga ya. Dan netizen Indonesia ini melakukan protes besar-besaran kepada FIFA, kepada AFC, dan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain ya, sampai nyerang sosmed dan websitenya ya. Dan beberapa lokasi di game-nya juga di otak-atik itu. Di otak-atik jadi AFC Mafia atau Bahrain Mafia gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ, Bahrain bahkan mengajukan untuk memindahkan venue pertandingan berikutnya ketika Bahrain menjamu Indonesia pada bulan Maret ya. Menjamu Bahrain. Oh iya, Indonesia menjamu Bahrain di bulan Maret yang sebelumnya akan bermain di GBK, tapi Bahrain meminta untuk perpindahan venue karena di tempat netral ya. Di tempat netral karena ditakutkan pemain Bahrain ini mendapatkan ancaman gitu. Gimana pendapat Bung Jaka mengenai hal ini, Bung? Sebetulnya kalau kita ngomongin masalah ancaman ya, tenang aja, kita nggak ngancam yang lain-lain kok. Bener. Karena kita terbiasa memburu tanpa menyentuh juga kok. Tapi yang pasti kalau kalian nggak mau datang ke GBK sesuai regulasi FIFA, kalian akan dianggap WO dan dianggap juga keluar dari kontestasi ini. Bener. Itu sesuai regulasi FIFA ya. Tapi yang saya sayangkan di sini tuh kalian tuh kan orang Arab, kalian tuh Muslim. Kenapa minta tolong ke AFC? Minta tolong ke Allah. Kenapa takut gitu loh? Maksudnya ya udah gitu loh. Pertandingan juga nggak mungkin lah kayak tragedi Kanjuruhan yang mana sampai ada nggak mungkin. Sampai ada penembakan gas air mata kan nggak mungkin ya. Nggak, polisi kita dibekali bukan gas air mata kok. Bekali apa? Tembak pistol air. Bener. Kamu silakan datang ke GBK, silakan datang. Tapi yang namanya tamu harus dengan adab tamu ya. Benar. Maka kita pun sebagai tuan rumah akan memperlakukan Anda dengan baik. Tapi teror yang akan terjadi mungkin di dalam stadion. Itu pun hanya sebatas can atau sebatas koreo. Dan seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu negara beradab ya. Contohnya kita akan memperlakukan tamu sebagaimana layaknya tamu. Benar. Tapi yang saya khawatirkan setelah pertandingan. Tapi tenang aja. Seperti kapan hari yang tragedi Malaysia itu yang 2010 nggak bisa pulang. Tapi sudah disiapkan kok sama tentara kita. Bener. Ada tank pindad, ada tank Anoa juga. Tenang, kita sediakan semua kok. Bener. Asal datanglah ke sini. Bener. Dan memang kalau saya jadi pemain Bahrain ya, saya juga sebenarnya mungkin takut ya. Tapi kenapa gitu loh harus nggak datang ke Indonesia? Padahal memang harusnya bermain di Indonesia. Dan mungkin teror yang akan dihadapi juga seperti yang dikatakan Bung Jaka ya teman-teman. Mungkin hanya teror sebatas can, sebatas koreo, dan mungkin sedikit gangguan ketika pemain beristirahat di hotel gitu ya. Nggak mungkin sampai teror pemukulan, teror penembakan, dan lain-lain tuh nggak mungkin. Karena ini sepak bola gitu ya. Sepak bola itu merekatkan kita semua. Sepak bola itu menjadi sebuah hal yang bersifat persaudaraan ya antara satu negara dengan negara lain. Bahkan kita tahu ya teman-teman, di beberapa tahun ke belakang itu Malaysia yang memang merupakan rival kita, Vietnam, Thailand, dan juga banyak negara Arab itu datang ke Indonesia dengan ancaman ya, dengan sudah diancam oleh netizen Indonesia itu berani gitu loh. Kenapa Bahrain sampai setakut itu? Padahal Malaysia saja yang dari kita merdeka itu bermusuhan, ada Ganyang Malaysia gitu ya. Konfliknya tuh nggak berhenti. Sampai sekarang nggak berhenti. Itu masih
Malaysia sering itu sih memicu keributan. Bener. Klaim-klaim yang tidak perlu juga. Bener. Dan Malaysia yang sampai kayak gitu itu masih berani gitu loh. Dan masih nantangin di sosmed gitu. Masih mau ngelawan gitu. Sedangkan Bahrain. Anda itu negara Islam loh. Minta tolong jangan ke AFC. Minta tolong tuh ke Allah. Anda kan Islam, punya Allah, punya Tuhan Anda itu. Bener. Minta tolong ke papi AFC. Kasihan loh saya lihatnya itu. Tapi saya lihat memang Bung, kenapa mungkin Bahrain minta tolong ke AFC ini mungkin ada kaitannya dengan stakeholder dari AFC sendiri, yang mana presiden AFC sendiri merupakan orang Bahrain gitu ya. Dan jalur order. Nepotismenya sangat kuat gitu loh kalau memang sampai di ACC ya. Tapi beruntung Indonesia ini merupakan anak FIFA ya, yang mana Gianni Infantino kemarin sudah menyatakan bahwa pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada bulan Maret 2025 harus tetap diselenggarakan di GBK gitu ya. Warga Bahrain nggak tahu. Kantor FIFA di mana? Di Indonesia ya. Sebelum bertindak berpikir dulu biar nggak malu. Nah, jadi kan yang bikin malu kamu sendiri. Sedunia lo membuli kamu. Sedunia membuli, bahkan negara-negara lain ya, kayak negara Jepang itu juga ikut mengomentari, negara Irak yang memang kita bersahabat dengan mereka gitu, itu turut mengomentari, dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, Malaysia gitu ya. Pasti jadi apa ya, malu sendiri gitu loh kalian kalau sampai nggak berani datang ke Indonesia gitu loh. Jadi nanti kalian tuh jadi bahan bulian di tongkrongan gitu loh. Bener. Jadi ketika negara-negara nongkrong, kalian tuh jadi sumber bulian nanti itu. Bener banget. Dan kita lihat ya, stakeholder AFC ini diisi terutama presidennya oleh negara Bahrain ya, oleh perwakilan dari negara Bahrain. Dan saya juga melihat nih Bung, di stakeholder AFC sendiri itu isinya orang-orang atasnya itu dari exco-nya itu orang-orang dari negara yang sepak bolanya memang tidak sebegitu berkembang ya. Saya lihat ada dari negara Bhutan, ada Malaysia sebagai wakil presiden gitu, ada Filipina gitu. Laos juga. Ada Laos gitu. Laos tuh Waldi dan Kasih menyelenggarakan operasi hernia, bibir sumbing, dan katarak gratis untuk masyarakat tidak mampu. Kok bisa jadi exco gitu loh. Maksudnya kenapa nggak dari negara-negara yang memang sudah maju gitu, seperti Iran, Irak, Jepang. Justru dari Irak hanya beberapa perwakilan dan bukan di posisi penting gitu. Bener. Dan ini menurut saya sangat disayangkan ya. Kenapa AFC itu politiknya terlalu gimana ya Bang nyebutnya? Bisa jadi money politik. Ya bener sih money politik. Tapi aduh, kayak kenapa gitu nggak ngambil dari negara-negara yang memang sepak bolanya sedang berkembang atau sedang bagus-bagusnya, atau mungkin negara maju seperti Korea Selatan, kemudian Jepang juga maju juga. Bener, karena mereka lebih tahu gitu loh gimana situasi persepak bolaan terutama di Asia gitu, karena mereka memang sudah maju. Ini malah ngambilnya dari Laos, dari Bhutan, dari Malaysia gitu, yang memang kita tahu loh. Laos, Malaysia, Bhutan itu ya ampun, itu ranknya tuh apa ya, jauh lah di bawah Indo, jauh lah. Dan bisa jadi justru gitu. Orang Indo malah nggak masuk di situ. Bener, justru orang Indo malah nggak masuk di AFC gitu ya teman. Padahal kita tahu Pak Erik sendiri kiprahnya di sepak bola Eropa juga sudah diperhitungkan juga. Sempat menjadi owner dari Inter Milan juga. Bener. Bahkan berteman dekat dengan Gianni Infantino gitu ya. Nah, kenapa kok perwakilan dari Indonesia malah nggak masuk di AFC? Apakah ini ada bau-bau nepotisme? Ya itu nggak tahu lagi ya, sulit ya. Tapi jujur saya gara-gara bully Bahrain ya, saya tadi lupa membahas apa selanjutnya. Saya lupa karena untuk bully Bahrain itu nggak ada habisnya itu loh. Bener, karena memang saking parahnya gitu loh, kayak ya ampun itu loh cuman draw gitu, kalian loh belum kalah gitu, masih draw. Terus gimana ya, kesan masyarakat Bahrain tuh seperti kalian tuh cuma menang draw loh, tapi kok euforianya tuh meledak-ledak loh, kayak kalian mau lolos ke final Piala Dunia. Bener, seperti membuktikan kalau memang kalian itu curang gitu, membuktikan kalau memang gol itu sebenarnya gol yang sudah disetting gitu, pemberian gitu, kayak apa sih gitu. Harusnya Indonesia menang ya kemarin ya. Harusnya itu kemenangan yang dirampok. Bener. Bahkan beberapa situs-situs bola kenamaan luar negeri memberitakan itu kemenangan yang gimana ya? Kemenangan yang hilang atau dirampok, dan juga dikabarkan Bahrain itu seperti memalukan gitu loh. Pertandingannya memalukan, bahkan wasitnya sendiri pun
ada desakan untuk evaluasi. Bener. Bahkan kemarin saya juga dengar ya Ahmad Alkaf yang merupakan wasit dari Oman ini sampai entah disanksi atau memang demi keselamatan dirinya sendiri itu tidak jadi memimpin pertandingan internasional, yaitu antara Al Nassr atau Al Hilal. Al Hilal sama Al Ain. Oh, Al Hilal sama Al Ain yang memang baru main kemarin malam gitu. Mereka maksud saya Ahmad Alkaf ini nggak jadi memimpin karena hal tersebut, dan ya memang wajar sih kalau saya jadi Ahmad Alkaf juga takut gitu ya mau memimpin dengan tekanan dari seluruh dunia melihat kita gitu ya. Pressure-nya tinggi juga. Yang kedua, ada satu fakta yang sangat lucu. Apa nih, Bung? Ketika Bahrain bertanding dan wasitnya Ahmad Alkaf, 6 pertandingan mereka win streak loh. Wih, gila memang oil money ini gila sekali. Atau mungkin sekedar ya pikiran buruk lah. Mungkin pihak Bahrain tahu nomor rekeningnya Pak Ahmad Alkaf ya. Langsung ditransfer. Ketika perpanjangan waktu 90 plus 6 itu sebenarnya ditransfer di menit-menit 90 plus 5 itu. Makanya ditambahin 3 menit itu. Mungkin DP-nya dulu gitu. Pelunasannya setelah pertandingan selesai ya. Pertandingan itu langsung dinding gitu. Langsung pelunasan gitu ya. Dan memang ya kontroversi antara Bahrain dan Indonesia ini seperti tidak ada habisnya gitu ya. Bahkan mungkin akan terus dibahas sampai nanti bulan Maret gitu ya teman-teman. Pastinya sebelum Indonesia menang. Sebelum Indonesia menang. Dan memang kalau sampai benar-benar ini Bahrain WO gitu ya, Indonesia tentunya akan mendapatkan suatu keuntungan karena secara tidak langsung Indonesia dapat 3 poin, dan ada kemungkinan bahwa Bahrain akan dicoret dari peta persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Sesuai regulasi FIFA, karena ketika ada tim yang sudah setuju untuk main tiba-tiba WO di tengah jalan, maka akan dicoret kepesertaannya. Benar. Dan ya itulah, kalian yang nggak setuju, kalian juga yang rugi gitu loh ya. Jadi kalau udah ikut, udah masuk kompetisi ya udah main aja gitu, nggak usah lah curang. Ya udah, kalau kalah ya kalah, menang ya waktunya menang. Tapi ya kalau mau menang ya sportif lah. Bener main kandang ya main kandang gitu ya, Bung. Jangan mengandalkan yang namanya bener ya, kayak udah waktunya main tandang ya harus main away, main tandang gitu ya. Janganlah minta di tempat netral, karena Indonesia itu negara yang indah kok teman-teman. Indonesia itu negara yang indah, dan gimana ya, mau bahas apa lagi kita? Sebetulnya kalau mau datang ya silakan datang aja sebagai wisatawan atau sebagai apa, karena negara Indonesia itu welcome untuk semua. Welcome. Asal Anda sopan, kita pun segan. Bener. Tapi kalau Anda tidak sopan ya mohon maaf. Ya, repot. Iya. Dan memang di kelanjutan dari kualifikasi Piala Dunia ini ya, Indonesia sendiri juga sepertinya akan mendapatkan nama-nama pemain-pemain baru ya, Bung ya. Saya lihat kedepannya masih ada beberapa pemain yang santer diisukan dalam podcast-podcastnya media mereka. Bener. Ada beberapa nama yang siap merapat. Benar. Bahkan saya kemarin lihat di komenan postingan dari Joel Piro dan juga Pascal Struijk gitu ya. Mereka saling balas komen dan menyatakan kalau ini loh dipanggil Indonesia gini. Dan sebagai netizen, saya dan Bung Jaka juga pasti sangat antusias ya menyambut berita tersebut, karena kita tahu Pascal dan Joel Piro ini merupakan 2 pemain kunci dari Leeds United yang mana akan sangat berguna untuk menambah kedalaman skuad kita gitu ya, Bung. Pastinya, ya. Dan saya juga mendapat info terbaru nih, Bung. Asnawi baru saja cedera, hamstringnya robek, dan ada kemungkinan Asnawi tidak bisa membela Indonesia ketika melawan Jepang dan juga Arab pada bulan November gitu ya. Menurut Bung Caka ini merupakan kerugian atau gimana nih, Bung? Untuk menurut saya sendiri, kalau dibilang kerugian ya nggak rugi-rugi banget, karena kedalaman skuad kita ada Sandy Walsh, ada Messi Hilgers, dan yang bisa diplot di kanan. Benar. Meskipun kadang-kadang dia diplot di tengah juga. Juga ada Eliano Reinders kemarin. Jadi disebut kerugian nggak rugi-rugi banget, disebut keuntungan ya masa kita suka-suka di tengah duka orang. Benar. Gitu. Jadi kita dukung Asnawi, siapa tahu nanti setelah cedera dia kembali ke top performanya. Benar. Padahal kemarin Asnawi baru saja mencetak golnya di Liga Thailand ya, tapi ternyata setelah pertandingan tersebut Asnawi memang harus ditarik keluar karena mengalami cedera, harus menepi 2-4 minggu saya baca, yang memang merupakan kerugian bagi Asnawi ya, karena memang sekarang lagi naik-naiknya di Port FC gitu ya, apalagi
di timnas Indonesia juga nantinya masih membutuhkan jasanya di kelanjutan kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Dan memang selain itu, bener kata Bung Jaka, kedalaman skuad kita terutama di pos bek kanan ini sangat gemuk sekali, apalagi jika nantinya Kevin Dix prosesnya ini prosesnya ini selesai di bulan Oktober ini ya, karena memang kemarin ada wawancara dengan Bapak Menpora kita yaitu Bapak Dito Aryo Tejo itu Kevin Dix sudah mulai sudah mulai untuk diproses gitu, naturalisasinya udah berkas-berkasnya sudah masuk ke Menpora gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan dia akan bergabung ketika Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi gitu ya Bung. Tentunya kabar gembira juga itu. Bener. Dan teman-teman jangan lupa kalian untuk tetap jaga kesehatan ya, karena memang saya nggak tahu dimanapun kalian berada apakah musimnya memang sudah masuk musim hujan atau belum, tapi kami di sini ya udah mengalami namanya musim hujan dan memang hawanya sangat tidak enak sekali dan rawan sekali untuk mengalami sakit gitu ya teman-teman. Lebih ke pancaroba sekarang. Bener. Bahkan Bung Caka ini dari tadi hidungnya suaranya bintang gitu ya, suaranya berubah gitu ya. Mohon maaf ya kawan-kawan, mungkin dalam proses taping ini kita masih dalam kondisi yang kurang sehat. Karena memang musim ya. Demi untuk mengabarkan informasi ini, nggak apa-apa kita tetap tapping ya. Bener. Dan kalian jika kalian mempunyai pendapat tentang Bahrain, tentang mungkin cederanya Asnawi atau masuknya Kevin Dix, jangan lupa kalian langsung komen ya di kolom komentar. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga undur diri. Salam olahraga.